berarti berpengaruh besar di apa pasar. Ya, memang kita mau tanam apa saja tuh ya, itu kembali ke kebutuhan pasar. Pasar butuh ndak, pasar kita ada ndak yang mau membelinya. Kita tanam misal tanaman yang ndak terlalu dibutuhkan di daerah itu, ya juga percuma juga. Siapa yang mau beli? Karena untungnya orang bertani itu karena ada yang membeli kan, kayak gitu, dengan harga yang sesuai harapan. Nah, untuk sekarang saya menyimak di pasar pisang ya, terutama pasar pisang Sinduro. Itu katanya harga pisang sekarang itu murah, sangat murah sekali. Dan barang yang pisang tersebut yang dijual oleh petani, tapi selalu laku, tapi harganya sangat murah sekali. Dan petani yang membeli di lahan itu harganya semisal 20.000. Dan pasar kita membutuhkan paling kalau kita jual ke pasar sekitar 10.000. Nah, kalau nggak dipanen pisang ini kita rugi, kalau kita jual juga kita rugi. Nah, berarti kan kita kalau pisang itu biasanya kan kita membeli pisang sebelum pisang itu tua, dan kita tidak bisa memprediksi itu ke depan harganya tuh tinggi, rendah, tinggi rendah. Lah mengantisipasi itu loh maksudnya. Makanya kalau kita kembali ke agama ya, kita kembali ke basic ke agama. Di agama kita kan sudah ditata nih, diatur ya, ini terkait tanaman-tanaman muda. Kenapa di agama itu, setahu saya, seawam pengetahuan tentang agama, itu kita disarankan untuk tidak membeli barang yang belum pasti, barang mentah, dengan niat diperdagangkan ya. Barang mentah kayak pisang mentah di pohon belum matang itu sudah kita beli, terus waktu dijual itu beresiko harga anjlok, murah kayak gitu, beresiko dia tidak panen karena kena angin roboh seperti itu. Nah, kalau secara agama sudah disarankan untuk tidak membeli hal-hal seperti itu, tidak berdagang. Tapi ya sudah, apa daya, kadang di pasar pedagang yang tidak melakukan itu akan kalah, dia akan sulit mendapatkan barang dagangan karena sudah kalah dengan pedagang-pedagang lain yang menggunakan sistem membeli pohonnya ya. Jadi membeli pohon muda, buah mudanya belum tua sudah dibayar lebih dahulu, dan harga pembeliannya itu biasanya harga hampir sama dengan harga pohon buah yang sudah masak kan ya, pisang-pisang masak. Nah, akhirnya beresiko waktu dijual ke pasar setelah 2-3 bulan 4 bulan ditahan, setelah tua dipanen dan atau dijual ke pasar harganya murah anjlok. Ya kalau secara bisnis sih sebenarnya itu memang resiko dari si pedagang juga tuh. Nah, cuman juga ada resiko juga buat penjual, si petani. Kenapa kok kita dianjurkan untuk tidak menjual buah muda? Misalnya punya tanaman pisang masih muda yang belum tentu panen, bisa saja rusak, bisa saja gimana, kita jual dengan harga pisang standar waktu itu, waktu transaksi dilakukan. Nah, waktu dilakukan penjualan ternyata harganya sangat mahal. Itu juga kan itu menguntungkan pedagang, merugikan si petani. Dan jika sebaliknya, merugikan si pedagang, menguntungkan si petani. Nah, itu. Jadi kalau baiknya sih, kalau kita mau melakukan perdagangan tanaman buah-buahan termasuk cabai juga, gak hanya pisang, itu kalau bisa jangan membeli tanaman yang belum pasti kondisinya. Tapi kalah Pak, nanti kalah saing dengan pedagang lainnya, kita bisa akali dengan cara lain. Misal seperti ini, kita kasih pinjaman ke, misal si petani pisang tadi butuh uang, ya sudah, kita akad meminjam, kita pinjami uang, bayarnya nanti dengan hasil panenan pisangnya. Nah, saya kira kalau dengan sistem seperti itu sama-sama menguntungkan. Si petani butuh uang bisa kita pinjami, namun saat panen nanti kita sudah punya dagangan karena kita sudah berjanjian dengan beliau membayarnya dengan pisang. Nah, kenapa? Nanti petani itu akan membayar dengan harga pisang di waktu panennya. Itu menurut saya lebih baik sistem yang digunakan seperti itu dibanding membeli tanaman yang masih muda. Kalau sama-sama kita punya modal besar, pinjami saja petaninya. Misal saya butuh uang 1 juta, ya kita pinjami 1 juta. Nanti saat panen pisang itu ya kita panen, kita yang beli dengan harga yang wajar di saat itu.
Saya kira itu akan lebih baik kayak gitu ya. Nah, kembali lagi ke ketela. Mm-mm. Saya punya sawah dan saya kan nanam ketela. Pas harga nanam itu ketela kuning ya, dengan harga 150 per sak. Nah, sekarang kan sangat anjlok sekali untuk hari ini tanggal 15 Desember ini ya. 15 Desember harga satu sak ketela kuning itu cuma Rp70.000. Oh, 70.000 sekarang. 70.000 Oh, tadi rupiah. informasinya 40.000 ya. Terus sudah itu kita kan tidak tahu, kan kita punya tanam sendiri dan kita mesti kan macul kita sewa orang, nanam kita sewa orang dan kita juga melakukan pemupukan. Nah, seperti itu. Jadi kan kita tidak bisa prediksi pasar seperti apa dan gimana sih pasar itu berjalannya, gitu loh maksudnya. Ya ini kita tidak bisa juga mengatakan kita bisa memprediksi pasar dengan ketepatan, dengan tepat lah 100% tepat juga tidak bisa. Jadi mungkin yang bisa melakukan hal ini harusnya kelas negara. Kenapa? Ini bukan berarti kita mau membebankan semua hal ke negara ya. Tapi tidak, di sini di Indonesia ada Dinas Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Seharusnya kalau Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian lah yang sangat-sangat berkecimpung di dunia pertanian itu bisa